Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad ba'da subuh 30 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bima dalam sebuah kajian rutin setiap Ahad ba'da subuh pekan kedua, membahas tema a'malul qulub, amalan-amalan qalbu. Dan amalan qalbu yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah al-qana'ah, merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Sebelum saya masuk kepada tema kajian, ada permasalahan yang ingin saya singgung berkaitan dengan kajian ba'da subuh. Pernah di suatu majlis di Masjid Nabawi, ada orang yang bertanya ke Fadilat Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, bagaimana membaca zikir pagi sedangkan kita setelah salat subuh mengadakan pengajian. Dan zikir pagi itu penting ya, terutama bagi siapa yang selalu membacanya, akan merasa sangat kekurangan dan merasa ada yang kurang dari dirinya apabila dia tinggalkan suatu hari zikir paginya. Maka jawabannya adalah ada dua. Kita bisa membaca jika kita melihat keadaan bahwa setelah subuh ada pengajian, maka kita bisa membacanya sebelum subuh, setelah adzan subuh. Jadi antara adzan dan iqamah kita bisa membacanya, karena itu sudah masuk waktu pagi. Dengan terbitnya
azan subuh, maka sudah masuk waktu pagi. Kemudian bisa juga kita qadha di waktu duha, sebagaimana Rasulullah SAW beliau memiliki hizib, yaitu bacaan tertentu dari Al-Quran di setiap malamnya. Dan apabila beliau tidak membacanya di malam tersebut, maka beliau ganti di waktu duha sebagai qadha dari yang belum terbaca. Nah, ini solusi saat seseorang mengadakan pengajian di waktu pagi pada subuh. Saya lihat ada beberapa jadwal di Masjid Al-Ikhlas kalau pengajian pada subuh. Baik. Adapun tema kita pada kesempatan kali ini adalah amalan hati al-qanaah. Apa pengertian al-qanaah? Secara bahasa disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Mandur dalam kitab Lisanul Arab, kemudian Ibnu Faris dalam kitab Maqayisil Lughah, semuanya adalah kamus-kamus besar bahasa Arab. Al-qanaah itu kata yang merupakan predikat dari kata kerja qani'a, yaqna'u, qunu'an, qana'atan, yang artinya idza radiya. Qana'ah secara bahasa apabila orang telah rela. Yang qana'ah secara bahasa artinya adalah rela, merasa rela. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah syariat disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala, ulama Islam abad ke-6 Hijriah, dalam kitab Masyariqul Anwar, bahwa al-qana'ah ar-ridha bima a'tallah, rela dengan apa saja yang Allah berikan. Ini salah satu pengertian secara istilah syariat dari qanaah, rela dengan apa saja yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada pengertian lain yang dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab Mu'jam Maqalidul Ulum, bahwa al-qanaa'ah ar-ridha bima dunal kifayah wa tarku at-tashawufi ila al-mafqud wal istighna'u bil mawjud. Ini lebih dalam lagi pengertian qanaa'ah. Kalau tadi rela dengan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, dapatnya segitu saja, Allah memberinya seitu saja, kemudian ada sikap rela di dalam qalbu kita. Nah, itulah yang disebut dengan qanaah. Kalau ini rela juga, tapi ada batasannya. Rela dengan sesuatu yang dibawa, rela dengan apa yang kurang dari cukup. Ar-ridha bima dunal kifayah, rela dengan apa yang kurang dari cukup. Misalkan cukup kita sehari itu 500.000, tapi kita dapatnya cuma 100.000, kemudian kita rela. Nah, itulah qanaah, rela dengan apa yang kurang dari cukup, ya. Kemudian sambungannya, dan tidak melihat kepada sesuatu yang tidak ada. Tidak melihat kepada sesuatu yang tidak ada, dan merasa cukup dengan yang ada. Nah, itu adalah sifat qanaah, rela dengan
sesuatu yang kurang dari cukup, tidak melihat kepada yang tidak ada, tidak memikirkan, tidak ada keinginan untuk sesuatu yang tidak ada, dan mencukupkan dengan yang ada. Saya beri contoh saat kita makan, ada nasi, ada lauk, telur dadar, ada kecap. Kalau ukuran cukup, maka menurut dia ini kurang cukup. Lalu dia berusaha di dalam qalbunya rela. Nah, itu qanaah. Lalu dia tidak memikirkan, menginginkan yang lebih daripada itu yang tidak ada di dalam piringnya sekarang. Seperti kita, wah ini kalau ditambah sambal enak. Itu saja, ucapan seperti itu saja tidak qanaah. Ya, ucapan seperti itu saja tidak menunjukkan qanaah. Karena salah satu unsur dari qanaah adalah tidak memikirkan yang tidak ada dan rela merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Makanya nanti ada potret qanaah. Salah satunya adalah merasa cukup dengan satu istri. Tidak, meskipun ini istri kurang nih, ya, tapi dia rela dengan apa yang ada. Kemudian tidak tasyawuf. Tasyawuf itu terlalu menginginkan untuk sesuatu yang tidak ada. Wah, coba dia putih sedikit, coba ada yang tinggi sedikit, coba ada yang begini sedikit. Dia tidak seperti itu. Kemudian dia mencukupkan dengan apa yang ada. Ya sudahlah, ini yang kita miliki. Itu qanaah, itu rela. Nanti kita akan sebutkan potret qanaah. Ya, sebelum itu tadi saya lupa, ada poin penting yang harus dibicarakan sebelum kita membicarakan dalam-dalamnya tentang qanaah ini. Pembicaraan tentang qanaah ini penting karena beberapa sisi. Yang pertama, jelas qanaah ini adalah amalan qalbu. Dan amalan qalbu adalah asal muasal amalan lahiriah. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, a'malul qulub hiyal asl. Amalan qalbu adalah pokok. Wa a'malul jawarih tabi'ah wa mukammilah. Amalan lahiriah adalah pengikut dan penyempurna. Saya beri contoh misalnya, ada orang ingin beribadah sholat Jumat. Kalau qalbunya qanaah dengan apa yang Allah berikan, atau dengan pengertian yang kedua tadi, kalau qalbunya qanaah meskipun belum dapat yang mencukupinya, dan dia tidak terlalu ingin mendapatkan yang belum ada, mencukupkan dengan yang ada, maka dia akan pergi sholat Jumat, meninggalkan dagangannya, meninggalkan perniagaannya, karena diwajibkan atasnya sholat Jumat. Nah, lihat contohnya, bahwa qanaah membuat amalan lahiriah timbul. Qanaah membuat amalan lahiriah timbul. Artinya qanaah amalan qalbu yang merupakan sumber amal. Amalan lahiriah adalah pengikut dari amalan ini.
Amalan lahiriah adalah penyempurna dari amalan ini. Begitu ya. Ini poin pertama mengapa sikap qanaah, rasa qanaah, amalan qalbu qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan, merasa puas meskipun belum cukup, tidak memikirkan yang tidak ada, merasa cukup dengan yang ada. Maka pentingnya permasalahan ini adalah karena al-qanaah adalah amalan yang merupakan sumber dari amalan-amalan lainnya. Baik. Sisi yang kedua, pentingnya membicarakan qanaah karena kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang mempunyai ujian secara khusus. Apa ujian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus? Harta. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummati al-mal." Setiap umat ada ujian tersendiri. Ujian khusus untuk umatku adalah harta. Gara-gara ujian ini, seseorang menghalalkan segala cara untuk mendapat harta. Untuk selamat dari ujian ini, obatnya adalah apa? Qanaah. Saya kemarin dapat kasus 5 tahun terputus hubungan rahim gara-gara pembagian harta waris yang masih belum selesai. Coba bayangkan. Padahal memutuskan hubungan rahim itu membuat amalan tidak terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Padahal yang diperselisihkan tidak banyak dibandingkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak Ustaz, kata beliau. Berapa banyaknya, Bu? 50 miliar itu harganya rumah. Banyak ukuran dunia. Tapi dibanding akhirat, masuk surga, sangat tidak pantas untuk diputuskan hubungan rahim. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tidak ada sifat qanaah. Nah, di sini pentingnya, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang terdapat sikap-sikap yang di luar nalar. Kalau bahasa medsos sekarang, di luar nurul, ya, di luar nalar. Kok bisa si fulan melakukan demikian? Ujung-ujungnya adalah harta. Itu obatnya, yaitu qanaah. Jangankan di tengah orang awam, kadang-kadang di lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya para ustadz pengajar agama Islam bahkan lebih parah untuk tidak qanaah, apalagi yang di luar. Karena dia memang sudah dikasih rumah, sudah dikasih transportasi, gaji diangkat di atas UMR, masih saja merasa tidak qanaah, merasa kurang cukup, merasa menginginkan sesuatu yang tidak ada, tidak mencukupkan dengan yang ada. Nah, di sini pentingnya membahas tema ini. Para perempuan. Dan kemudian yang ketiga, pentingnya tema ini terkhusus untuk perempuan. Karena para perempuan dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah penghuni neraka yang paling banyak.
ra'aitun nar fa idza aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat kepada neraka, ternyata penghuni neraka yang paling terbanyak perempuan. Sebabnya apa? Tukthirna al-la'n wa takfurna al-'ashir. Suka mencaci, meremehkan, merendahkan suami, tidak berterima kasih kepada suami. Dua poin itu. Tukthirna al-la'n, susah menghina, mencaci, merendahkan. Yang kedua, tidak berterima kasih kepada pemberian suami. Artinya suami tetap ngasih, dia bertanggung jawab, memberi nafkah, tetapi istrinya suka merendahkan pemberian suami. Yang kedua, tidak berterima kasih kepada pemberian suami. Penyebabnya apa? Tidak qanaah. Maka penting tema ini agar para perempuan, para istri terselamatkan dari masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita ingin bahas apa bedanya qanaah dengan sederhana. Sederhana. Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sederhana bagian dari qanaah. Sederhana pengertiannya adalah tarkul israf, tidak berlebih-lebihan, sederhana. Dalam pakaian, dalam tempat tinggal, di dalam alat komunikasi, di dalam alat transportasi, dan semua yang disukai oleh manusia. Dia tidak berlebih-lebihan, mencukupkan dirinya dengan apa yang dia dapat. Makanya sederhana bagian dari qanaah. Baik. Lalu apa bedanya qanaah dengan sikap zuhud? Nah, ini beda lagi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zuhud adalah mencukupkan dengan yang sedikit. Mencukupkan dengan yang sedikit. Berarti dia ada bagian dari qanaah juga. Jadi qanaah itu besar, di dalamnya ada sederhana, di dalamnya ada sikap zuhud, itu qanaah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apakah di dalam Al-Qur'an ada qanaah? Ada syariat atau ada ayat yang menunjukkan kepada qanaah? Jawabannya iya. Coba perhatikan dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa saja yang beramal saleh, laki-laki dan perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka sungguh, lihat di sini, beramal saleh, laki-laki perempuan dalam keadaan beriman. Dua syaratnya, iman dan amal saleh. Baik laki-laki perempuan. Sungguh kami akan benar-benar berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, kata-kata kehidupan yang baik ini apa tafsirannya? Berkata Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Muhammad bin Ka'ab, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i, ketika menafsiri kehidupan yang baik ini disebabkan karena amal saleh dan iman, orang akan mendapatkan kehidupan yang baik adalah qanaah. Maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Maksudnya Allah akan memberikan kepadanya sikap qanaah di dalam hidupnya, ya, di dalam hidupnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Dan disebutkan di dalam kitab Tafsir Adwa'ul Bayan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Amin Asy-Syanqiti rahimahullah, bahwa kehidupan yang baik tashmalul qana'ah wa ghairaha. Kehidupan yang baik mencakup kehidupan yang di dalamnya ada sifat qana'ah, seperti al-ibadah di dunia, beribadah di dunia, wal amal bil ta'ah, mengerjakan ketaatan, wal insyirahu laha, dan nyaman saat mengerjakan ketaatan, wal rizqul halalut thayyib, selama mendapat rezeki yang halal dan baik, meskipun kurang dari cukup, maka dia rela. Itulah kehidupan yang baik. Itulah kehidupan yang baik. Ini dalil menunjukkan bahwa amalan qalbu qana'ah ada di dalam Al-Quran. Kemudian lihat lagi dalam surat An-Nur ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un 'alim." Ini ayat berkaitan dengan orang miskin, ya, tapi dia ragu-ragu ingin nikah atau enggak. Nanti kalau nikah bagaimana cara menafkahi istri, takut tidak sanggup untuk menafkahi. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menikah. Jika mereka menikah dan mereka dalam keadaan miskin, yughnihimullah min fadli, Allah akan memberikan kekayaan dari karunia-Nya. Apa maksudnya Allah memberikan kekayaan? Al-qana'ah. Ini pelajaran bagi suami istri apabila sering bercekcok dalam urusan ekonomi. Solusinya satu, timbulkan sikap qana'ah, merasa puas dengan pemberian Allah, kemudian rela dengan sesuatu yang kurang dari cukup, tidak memikirkan yang tidak ada, merasa cukup dengan yang ada. Itu qanaah. Ya, saya nasihatkan untuk diri saya pribadi, bapak ibu, terutama ibu-ibu yang selalu mungkin merasa kurang dengan nafkah. Karena kan memang konsepnya kan dalam berkeluarga yang menjadi pemimpin adalah laki-laki. Tetapi dia karena pemimpin, dia mempunyai kewajiban, yaitu mencari nafkah dan menafkahi istrinya. Istrinya yang dinafkahi. Ya, tadi malam ada seorang bertanya, curhat, bahwa istrinya ingin bekerja di kantoran, susah dinasehati, padahal suaminya ingin dia di rumah. Maka jawabannya yang seperti ini adalah qanaah. Sang istri merasa puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan saya punya kasus kejadian nyata ini. Ada seorang ikhwah sudah ngaji, istrinya juga sudah ngaji. Dan ikhwah ini diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mempunyai toko besar, oleh-oleh di sebuah kota besar. Penghasilannya lebih dari cukup. Nafkah yang dia berikan kepada istri lebih dari cukup. Sangat lebih dari cukup. Sedangkan istrinya bekerja di pegawai negeri sipil. Kemudian suami karena sudah ngaji, ingin istrinya di rumah, tidak banyak berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan subhanallah para ikhwah, silahkan mungkin bisa disensus, ya, berapa banyak perempuan yang selingkuh gara-gara banyak keluar rumah. Coba kerjakan syariat Allah, wa qarna fi buyutikunna, dan diamlah kalian wahai para perempuan di rumah kalian. Niscaya jarang selingkuh. Nah, kemudian sang suami mengatakan, berhenti kau dari pegawai negeri, berhenti. Kemudian saya ngelam, bang, saya capek-capek kuliah, capek-capek ikut ujian CPNS, kemudian dipilih dari sekian banyak orang, kemudian sekarang sudah dapat gaji lumayan. Oke, kalau begitu urusannya gaji ya. Coba kita hitung dari mulai bulan ini sampai kamu
pensiun, berapa gajinya? Keluarlah angka 1, sekian miliar. Karena suaminya diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bawakan duit cash sesuai dengan gajinya. Berhenti kerja sekarang. Jangan abang. Sebenarnya bukan itu berarti. Ingin keluar rumah, ingin berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, ingin tercium bau wanginya oleh laki-laki yang bukan mahramnya, ingin melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Itu sebenarnya yang terjadi. Alangkah indahnya seorang perempuan, istri di dalam syariat Islam apabila dia melaksanakan syariat Allah, sunnah Rasul SAW, diam di dalam rumahnya. Dia menerima nafkah dari suaminya. Malas masak, dia bilang, "Baras, hari ini saya malas masak." Wajib suami ngasih nafkah, ngasih makan. Wajib itu. Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tut'imuhu idza ta'imta." Jika engkau makan, maka engkau kasih makan kepada istrimu. Sangat indah kedudukan seorang wanita muslimah saat menjadi seorang istri di dalam agama Islam. Dia ratu di dalam rumahnya. Dia ratu dalam rumahnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka qanaah. Lihat ayat yang ketiga. Ini luar biasa. Mungkin banyak yang belum tahu. Dalam Al-Quran ada surah Al-Baqarah ayat 201. Allah berfirman, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Wahai Rabb kami, berikan kami di dunia hasanah, di akhirat hasanah, dan jagalah kami dari siksa neraka. Disebutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Al-Bahrul Muhit bahwa qad matsala al-mufassirun dzalika bi'iddati amtsala minha al-qana'atu birrizq. Ya Allah, berikan kami di dunia hasanah. Para ahli tafsir memisalkan hasanah di dunia, salah satunya adalah sikap qanaah dengan rezeki yang Allah berikan. Subhanallah. Ya. Wahai Allah, berikan kami di dunia hasanah. Hasanah yang dimaksud ini sikap rizki, sikap qanaah, sikap puas, rela dengan apa yang Allah berikan di dunia dari rizki, meskipun terkadang kurang, dan tidak memikirkan apa yang tidak ada, mencukupkan apa yang ada. Subhanallah. Ini luar biasa tafsiran yang seperti ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu ayat-ayat dari Al-Qur'an tentang sikap qanaah. Kalau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma aktsarha, alangkah banyaknya. Jangankan ucapan Rasul, perbuatan beliau banyak menunjukkan sikap qanaah yang akan kita bahas nanti. Baik, di antaranya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslam." Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, dan diberikan rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allah bima ata, dan diberikan qanaah oleh Allah dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya. Ini orang beruntung. Islam diberikan rezeki yang cukup, tidak terlalu berlebih-lebihan. Kemudian sikap qanaah, merasa cukup, puas, merasa puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Lihat penjelasan para ulama tentang hadis ini. Imam Al-Munawi, ulama Islam abad ke-12 Hijriah, dalam kitab beliau Faidul Qadir, beliau mengatakan, "Falam yatlub az-ziyadah." Yang dimaksud dengan
qanna'ahu Allah bima ata, Allah memberikan sikap qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, maka maksudnya dia tidak mencari-cari yang lebih dari itu. Sudah cukup. Sudah cukup. Ya. Apalagi para ikhwah kalau disanding dengan kematian. Bukankah Rasulullah SAW bersabda yatba'ul mayyita thalathatu, yang akan mengikuti mayat 3. Yang pertama amalnya, yang kedua hartanya, pertama hartanya, yang kedua keluarganya, yang ketiga amalnya. Yarji'u min husna wa yabqa wahid. Harta, keluarga akan pulang, yang tersisa amalnya. Tidak dibawa mati. Saya dulu jargon saya sering kalau dalam ceramah saya katakan, kalau kita sering iri, bahasa anak muda sekarang insecure dengan kesuksesan yang didapati oleh orang-orang yang satu letting dengan kita, wah dia teman SMA saya tuh, dia teman kuliah saya tuh, ya. Misalkan teman kuliah sekarang sudah jadi diplomat, sudah jadi menteri, sudah jadi pengusaha. Lalu dia cerita, wah teman SD itu, wah teman TK itu, ya. Tapi di dalam dirinya ada perasaan insecure, ada perasaan kenapa saya tidak seperti mereka ya. Maka jawabannya adalah tidak dibawa. Apa yang didapati dari harta oleh orang-orang yang mungkin satu level dengan kita dulunya, kemudian Allah berikan lebih daripada kita, maka agar mempunyai sikap qanaah, ingat mati. Kenapa? Karena tidak dibawa mati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari hadis yang menunjukkan sikap qanaah, dan ini menarik. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah di dunia seakan-akan engkau orang asing atau pengembara. Apa penafsirannya? Dijelaskan oleh Ibnu Hibban, faqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar fi hadzal khabar an yakuna fi dunya ka'annahu gharib aw 'abiru sabil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini memerintahkan kepada Abdullah bin Umar agar dia menjadi orang asing atau pengembara. Fa ka'annahu amarahu bil qana'ati bil yasir min ad-dunya. Lihat. Seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu agar mempunyai sikap qanaah, puas cukup dengan yang sedikit dari dunia. Kenapa demikian? Idzil gharibu wa 'abiru sabilin la yaqsidani fil ghaibah al-ikthar min ats-tharwa bal al-qana'atu ilayhima aqrabu min al-ikthar min ad-dunya. Karena kata orang asing dan pengembara, ya, ini tidak menginginkan banyak-banyak harta. Karena dia pengembara, susah dia bawanya nanti. Ya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati. Maka hadis Rasul itu benar-benar wahyu dari Allah SWT. Keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW yang mulia, kata-kata yang memang pantas. Gharib atau abiru sabil. Ya, jadi kalau kita sedang dalam keadaan mungkin banyak keperluan, banyak keinginan, keperluan mungkin masih dimaklumi. Keinginan, aduh ingin juga pakai mobil, ingin juga ganti HP, ingin juga bini 2, ingin juga begini-begini. Maka pada saat itu ingat, gharib, kamu orang asing di sini. Kamu orang pengembara di sini, abir sabil. Ya.
Bagus tuh. Nama anak dikasih nama Abir Sabil. Abir Sabil, pengembara. Agar tidak terlalu cinta dunia, cintanya hanya kepada akhirat. Agar dia tahu kehidupan dia bahwa dunia hanya mengumpulkan bekal untuk sukses di akhirat. Wallahi para ikhwan, jujur saya beberapa hari berpikir kehidupan dunia dengan segala macam kesusahannya. Di Gaza perang, kita di sini perang melawan hawa nafsu, dan perang itu lebih utama daripada memerangi musuh. Al-mujahid menjahada nafsahu hawa. Seorang yang berjihad, orang yang melawan hawa nafsunya, berjihad melawan hawa nafsunya, itu yang asli berjihad. Dengan segala macam kesulitan, permasalahan, ya, yang misalkan seperti saya punya lembaga pendidikan, kadang-kadang ngurus santrinya, kemudian ngurus wali santrinya, kemudian ngurus ustadz santrinya, itu diurus semua tuh. Ngurus bangunan untuk santrinya. Maka kadang berpikir, merenung, saya bilang, sebenarnya tujuan hidup ini cuma ada 6. Masuk surga, surganya Firdaus, tanpa hisab, tanpa azab. Di surga bisa melihat wajah Allah dengan kelezatan, dapat ridha Allah, berkumpul dengan Nabi dan orang-orang salafus saleh, berserta orang tua dan seluruh keluarga. Selesai itu. Tidak ada lain. Tidak ada lain selain itu. Ya. Dengan segala macam problematika kehidupan dunia, tujuan cita-cita tertinggi termulia cuma 6 itu. Nah, salah satu kiat qanaah adalah mengingat surga. Tujuan sebagai tujuan hidup. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Bagus ini semua anak dikasih nama 'abir sabil. Pengembara. Tapi jangan-jangan nanti pengembara terus ya. Jarang sama orang tua. Karena saya pernah punya teman dikasih nama anak Ukasha. Mungkin ingin meniru Ukasha bin Mihsan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ukasha. Tapi pada fakta di lapangan, Ukasha ini suka naik-naik, manjat-manjat. Ketika dicari di kamus, ternyata artinya spider. Laba-laba. Ya, ini para ikhwan. Nah, timbul nanti pertanyaan, apakah nama berpengaruh kepada sikap? Terkadang iya. Abdullah, dia terkenal dengan ahli ibadahnya. Abdurrahman terkenal dengan sikap penyayangnya, anak ada Rahman. Abdul Aziz terkenal dengan sikap tegasnya, dan seterusnya seperti itu. Baik. Kalau tadi kita baca dari Al-Quran dalilnya, dari hadis Rasulullah SAW dalilnya, tidak lengkap kalau seandainya kita tidak membaca perkataan para ulama, dari mulai ulama salafus saleh sampai ulama generasi sekarang. Lihat perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan di dalam kitab Al-Aqdul Farid yang ditulis oleh Ibnu Abdul Rabbih. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, al-qanaah malun la nafada lahu. Perasaan qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, atau pengertian kedua, merasa cukup dengan yang kurang dan tidak memikirkan yang tidak ada, merasa cukup dengan yang ada. 3 poin tadi. Merasa rela dengan yang kurang dari cukup, tidak memikirkan yang tidak ada, merasa cukup dengan yang ada. Ini adalah harta yang tidak pernah akan habis. Ini indah.
Quote dari seorang Abdullah bin Abbas, al-qana'ah malun la nafada lahu. Sikap qana'ah adalah harta yang tidak pernah habis. Ya, coba saja para ikhwan. Harta yang tidak pernah habis. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat lagi perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada anaknya. Nah, ini pesan orang tua untuk anak, bagus untuk disampaikan. Terutama Pak, kita di zaman media sosial yang orang bisa menampakkan kemewahannya dan membuat kita terdidik untuk saya harus seperti itu. Saya sering berpikir Pak, media sosial ini mendidik, baik didikannya baik atau didikannya buruk. Karena kita terbiasa dengan melihatnya. Anak-anak kita terbiasa dengan melihatnya, terutama anak-anak yang sudah diberikan HP. Saya mungkin ingin tahadduts bin ni'mah, alhamdulillah. Kelas 1 SMA anak saya sekarang belum punya HP. Dia tidak tahu apa itu dunia luar. Yang ada dalam benaknya kalau bercerita dengan saya tentang pesantrennya, tentang hafalannya, enggak dia pernah pikirkan apa itu media sosial. Ini itu goyang pargoy dia nggak tahu. Kalau saya bertekad juga, saya ingin berpesan, berwasiat untuk 4 anak saya, mudah-mudahan bisa terwujud agar beliau-beliau tidak punya media sosial. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat sekarang saya ingin cerita tadi, media sosial itu mendidik. Saya beri contoh. Di hari-hari ini ada semacam hamalah atau hamlah lebih tepatnya. Hamlah itu apa ya? Semacam gerakan. Apa itu? Mencela perempuan. Nah, ini tidak boleh sebenarnya. Apa yang dicelanya? Perempuan tukang selingkuh. Betul tidak? Yang disebarkan sekarang di media sosial, entah itu kejadian nyata, entah itu quotes, tulisan-tulisan, entah itu bincangan-bincangan, entah itu buatan video-video buatan, sampai ada tahap kepada kalau seandainya seperti ini, wanita mana lagi yang kita bisa percayai? Seakan-akan selingkuh itu sifat dasar perempuan. Saya tidak tahu secara ilmu psikologis ya, apakah selingkuh itu sifat dasar perempuan yang tertanam yang Allah berikan kepada perempuan. Perempuan mempunyai sifat dasarnya yang kita ketahui adalah multitasking. Iya, dia bisa berbicara tapi bisa mengerjakan yang lain, bisa membawa anak, bisa membawa tas, ya, bisa main handphone dengan 3 pekerjaan, multitasking. Tetapi apakah kemudian itu menanamkan bahwa perempuan bisa ratu selingkuh? Sifat yang tertanam dalam dirinya ratu selingkuh? Ya. Apakah itu sifat jibiliyah, sifat tabiat perempuan? Hati-hati. Jangan-jangan kita bisa merendahkan perempuan. Dan Islam sangat memuliakan perempuan. Dan itu salah satu didikan dari media sosial. Maka hati-hati, terutama anak-anak kita para ikhwan. Kadang-kadang mereka lebih dewasa daripada umurnya gara-gara apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada anaknya. Ya bunayya, idza talabta al-ghina fatluhu bil qana'ah, fa innahu man lam yakun lahu qana'ah lam yughni malun. Subhanallah. Wahai anakku sayang, jika engkau mencari rezeki, maka carilah dengan perasaan qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah. Sesungguhnya siapa yang tidak memiliki qanaah, harta apapun tidak pernah memberikan kepuasan kepada dia.
memberikan kekayaan kepada dia. Saya ulangi ya, pesannya, jadikan ini dicatat baik-baik, antum sampaikan kepada anak-anak antum kelak. Karena mereka akan menjadi kepala keluarga, mereka akan menjadi istri seorang dari kepala keluarga. Jika, wahai anakku saya, jika engkau mencari kekayaan, mencari rezeki, maka carilah dengan sifat qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah. Karena siapa yang tidak memiliki qanaah, harta apapun tidak akan pernah membuat dia kaya. Sebanyak apapun, kalau tidak mempunyai qanaah, tidak akan pernah membuat dia kaya. Pasti selalu merasa kurang, pasti selalu merasa tidak cukup. Ini perkataan yang sangat indah dari seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan saya katakan pada ikhwan, kan di zaman sekarang zamannya quotes gitu ya. Maka carilah pesan-pesan indah dari orang-orang yang sudah dinyatakan mulia dalam Al-Quran dan hadis. 3 generasi utama, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Itu lebih utama dibandingkan pesan-pesan manusia biasa. Apalagi manusia biasanya masih hidup. Innal hayy la tu'man 'alaihi fitnah. Sesungguhnya yang masih hidup tidak aman dari godaan sebelum meninggal. Kita sering kan, Ustadz Fulan berkata, kuat dari Ustadz Fulan. Ustadznya masih hidup. Bagus mungkin nasihatnya, iya. Tetapi nasihat-nasihat itu ada dan lebih bagus, lebih dalam maknanya, bahasanya di dalam nasihat-nasihat para salafus saleh. Sebarkan nasihat-nasihat tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, ulama Islam abad ke-6 Hijriah. Man qani'a taba 'aishuh wa man tami'a tala taishuh. Subhanallah. Ini disebutkan di dalam kitab Tadhkiratul Huffaz yang tulis oleh Imam Az-Zahabi. Siapa yang mempunyai sifat qanaah akan baik hidupnya. Siapa yang mempunyai sikap rakus, tidak qanaah, akan lama kesengsaraannya. Nah ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang, nah ini, saya akan sebutkan potret-potret qanaah. Ya, apa saja potret-potret qanaah? Ini contoh-contoh. Yang pertama, merasa puas dengan yang sedikit dari harta dunia. Satu, ya, harta dunia dia merasa puas dengannya. Ini salah satu gambaran qanaah. Yang kedua, merasa puas dengan rezeki yang diberikan meskipun sedikit. Ya, rezeki yang diberikan meskipun sedikit. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, "Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta benda, rumah megah, mobil-mobil mewah bertumpuk-tumpuk, kemudian emas, perak, uang di brankas banyak. Apalagi pelajaran dari Covid, nggak ada uang cash, akhirnya tujuannya sekarang kumpulin uang aja, brankas satu lemari besar. Ya, laisal ghina an kathratil 'ard, bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta benda, walakinnal ghina ghinan nafs, akan tetapi kekayaan adalah ghinan nafs, kekayaan di dalam diri, qalbu. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Bahjat Qulubul Abrar, beliau mengatakan, fa innahu laysa al-ghina an kathratil 'ard, wa innamal ghina ghinal qalb. Bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan dengan kekayaan hati. Kam
min sahibi tharwa wa qalbuhu faqirun mutahassir. Berapa banyak orang yang kaya raya tapi qalbunya miskin. Qalbunya miskin, selalu merasa kurang. Wa kam min faqirin dzatil yad wa qalbuhu ghaniyun radin qani'un bi rizqillah. Berapa banyak orang miskin, tidak punya harta, tetapi qalbunya rela dengan pemberian Allah, qanaah dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini potret yang kedua, yaitu qanaah dengan rezeki dari Allah. Yang ketiga, potret qanaah dengan bentuk rupa. Nah, ini sekarang yang sering-sering operasi plastik. Ya sudah, hidungnya sekian sentimeter, ya sudah, qanaah saja. Ya. Sudah, qanaah saja. Qanaah dengan bentuk rupa yang Allah berikan. Kita tidak pernah mesan juga, Allah yang ngasih seperti itu. Ya. Yang keempat, qanaah dengan yang sedikit dari makanan, minuman, tidak terlalu berlebih-lebihan. Nah, ini kembali kepada kata sederhana tadi. Sederhana bagian dari qanaah. Hidup sederhana bagian dari. Sederhana adalah tidak berlebih-lebihan. Qanaah dengan makanan dan minuman. Saya beri contoh misalnya. Terlalu berlebih-lebihan. Pernah ada suatu waktu satu wafer 500.000. Betul tidak? Satu wafer. Satu kali kunyah 500.000. Ya, ada baju dari emas. Seorang ditelepon, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Lagi di mana, akhi?" "Afwan Ustaz, lagi sarapan." "Di mana?" "Singapura." Ya, terlalu berlebih-lebihan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke berapa? 5. Qanaah dengan apa yang tersisa untuk seseorang setelah dia membagikan untuk orang lain. Saya beri contohnya. Ada hadis berbunyi, "Saqil qaumi akhiruhum syurban." Orang yang membagikan makanan, dia yang paling terakhir minum. Dia yang paling terakhir makan dan minum. Jadi kalau ada petugas, dia tugas yang membagikan makanan, dia yang paling terakhir makan dan minum. Bukan dia yang paling awal. Ya, itu sunnahnya begitu. Saqil qaumi akhiruhum syurban. Ini ada perkumpulan kan? Kemudian ada yang bagi-bagi makanan. Bukan makan duluan, dia di belakang. Dia yang paling terakhir, sisa. Nah, qanaah dengan sisa manusia. Ini sikap qanaah. Yang ke-5. Yang ke-6, para ikhwan, qanaah saat bertanya agama, tidak berlebih-lebihan. Merasa cukup dengan apa yang diberikan dari jawaban. Ya. Kemudian yang ke-7, qanaah dalam pakaian, tidak terlalu bermewah-mewah. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-badzadzatu minal iman." Sikap badzadzah termasuk dari iman. Apa itu badzadzah? Rathul libsa. Pakaian yang sederhana, yang tidak terlalu mewah. Saya beri contoh ya. Ada pakaian baru dibeli, harganya ya cukup, tidak terlalu mahal. Kadang-kadang ada celana dalam, Pak, 500 juta. Itu isinya cuma segitu-gitu aja, subhanallah. Ya. Ada pakaian kadang kita baru beli, kemudian ada kotor sedikit atau ada rusak sedikit, jahit aja. Masih bisa dipakai bagus. Ya. Itu namanya qanaah, puas dengan pemberian Allah. Bahkan kadang-kadang kita diajari dalam syariat Islam ini agar kita tidak terlalu menyombongkan diri, maka berusaha untuk mengkontrol
kondisikan agar kita sederhana. Contoh, Rasulullah SAW kadang berjalan tidak memakai sendal. Coba, ya, untuk rumah mungkin 200-300 meter dari sini, lepas sendal, jalan tanpa sendal. Oh, begini rasanya. Mengkondisikan qanaah. Ya, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Ya, jalan di aspal sampai melepuh kakinya. Nah, ini nggak boleh lagi. Kenapa? Karena masuk dalam hadis Rasulullah, la dharar wala dirar. Tidak ada bahaya dan tidak boleh memberikan bahaya. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-8, yaitu qanaah dengan strata sosial yang ada di masyarakat. Nah, ini lagi rame. Orang baca. Saya nasihatkan pada yang mungkin ada keinginan untuk menjadi itu, hati-hati. Hisabnya berat, tanggung jawabnya besar. Hisabnya berat. Ya, sudah jadi rakyat, alhamdulillah. Ada sebagian orang yang kadang-kadang dia tidak qanaah dengan status sosialnya. Saya beri contoh. Mungkin orang ini dulunya sebagai kepala, direktur, pimpinan di sebuah kantor. Setiap kali bertemu, siap salah. Dia suka banget orang ada di hadapannya seperti itu. Lalu dia kan manusia, punya umur, pensiun. Tapi kemudian dia star syndrome. Dia tidak ingin itu turun. Strata sosialnya dia ingin tetap. Lalu dia pilih sebuah tempat yang kira-kira dia masih bisa berkuasa. Mana itu? Mulai masuk masjid. Ingin berkuasa di masjid. Ingin didahulukan di masjid. Karena masjid kan mempunyai umum. Ya. Apalagi dia nyumbang dikit-dikit gitulah. Akhirnya mulai, kayaknya saya pantas jadi imam. Nah, ini qanaah dengan strata sosial yang ada. Sudah cukuplah. Kalau memang bukan orang yang dianggap VVIP, cukup saja. Sekedarnya saja. Ya. Yang ke-9, qanaah dengan istri satu. Ya, sudahlah. Apalagi yang memang tidak mampu, fisik nggak mampu. Istri satu saja dia sebulan sekali. Ya, padahal istrinya sudah nunggu setiap malam. Aduh, capek. Ya, nggak tahu diri. Fisik nggak mampu, ekonomi apalagi, hutang sana sini. Ada sebagian saya diceritakan istri saya dulu ya. Ada sebagian orang kata beliau itu baru promosi, belum jadi ya berarti promosi jadi kepala sekolah TK. Sudah mulai menjual. Ayo, siapa yang mau poligami sama saya? Sekolah TK. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau seandainya, makanya sebagian ulama, jumhur bahkan ulama mengatakan, jika seorang laki-laki dengan satu istri, dia bisa menundukkan pandangannya, menjaga kemaluannya, lebih afdal daripada berpoligami. Kenapa? Karena poligami, mau tidak mau, dia akan masuk ke dalam kasus tidak adil. Mau tidak mau. Allah berfirman, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum." Kamu tidak akan pernah bisa untuk berbuat adil di antara para perempuan. Itu nas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun kata adil di sini bisa diartikan di dalam urusan ranjang yang tidak adil. Tetapi
bagaimanapun ada nanti di dalam situasi suami tidak adil di dalam pemberian nafkah. Bagaimana? Maka kalau sudah mencukupi dengan satu, jangan masuk dia ke dalam dunia ini. Ya. Ustaz Syafiq pernah nanya kepada saya, Ustaz Ahmad, kapan apa Ustaz? Memasukkan hawa panas. Saya bilang hanya orang-orang pilihan seperti antum yang bisa. Kita ini penakut. Ya, takut tidak adil. Taib, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebelum terakhir adalah apa sarana agar bisa qanaah? Yang pertama, tentunya siapkan perasaan merasa rela dengan apa yang Allah beri. Kemudian yang kedua, yaitu ingat mati. Ini membuat orang qanaah. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kematian, memutuskan kelezatan. Abu Ali Ad-Daqqaq, seorang ulama Islam abad ke-5 Hijriah, beliau mengatakan, "Man aktsara dzikral maut ukrima bi thalatha." Siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Pertama, ta'jilut taubah, segera bertobat. Yang kedua, qana'atul qalbi, merasa qana'ah hatinya dengan apa yang Allah berikan. Yang ketiga, nasyatul ibadah, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa qana'ah, ingat nikmat surga lebih indah. Bercita-citalah masuk surga, surganya Firdaus, tanpa hisab, tanpa azab. Di surga dapat melihat wajah Allah dengan lezat, mendapat ridha Allah, tidak pernah dimurkai oleh Allah setelahnya, yang karena berkumpul dengan Nabi, para salafus saleh, dan seluruh kerabat serta orang tua. Nah, ini lebih utama. Kemudian yang keempat, agar seseorang mempunyai sikap qanaah, yaitu senantiasa melihat yang ke bawah. Ya. Jangan sering-sering ngumpul dengan orang yang bukan circle-nya. Seorang istri sering ngumpul dengan teman-teman high class sosialita. Pulang-pulang, ya ketika dia kumpul kan misalkan nih, ini saya benar-benar para ikhwah, hadis Rasulullah SAW itu terbukti, subhanallah. Hadisnya, Al-mar'u ala dini khalili falyanzur amman yukhalil. Seseorang sesuai dengan kebiasaan temannya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Teman itu benar-benar menarik, terutama anak-anak kita. Lihat teman anakmu siapa, itu kelakuan anakmu. Lihat bagaimana kelakuan temannya, itu kelakuan anakmu yang kamu kadang tidak lihat. Maka begitu juga istri. Kalau istrinya, istri kita nih, hidupnya di bawah, menengah ke bawah ya, atau di bawah, atau nyungsep di bawah, nggak naik-naik. Ya. Kemudian dia bergaul dengan yang high class, menengah ke atas atau di atas. Pulang-pulang dia pasti ngerengek macam-macam. Itu pasti, bisa dipastikan. Bisa dipastikan. Kenapa? Karena dia merasakan kenyamanan, fasilitas yang mudah, harta, tahta yang enak. Nah itu. Makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, hati-hati. Salah satu cara agar qanaah adalah seseorang melihat selalu ke bawah. Yang kelima, yang terakhir, yaitu kuatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Terakhir para ikhwah, saya ingin bercerita tentang lihat qanaah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita menarik, subhanallah. Mudah-mudahan dengan cerita ini kita lebih tahu hakikat dunia. Dan jujur, kemarin saya di WA oleh seorang perempuan. Afwan Ustaz, saya berani WA, lancang WA karena saya ingin nyumbang 100 juta cash. Saya ada nabung, kemudian saya ingin sudah niatan untuk nyumbang untuk pesantren Ustaz. Oh siap Ibu. Nah ini kemudian saya tanya apakah harus saya atau staf? Enggak apa-apa, staf juga enggak apa-apa. Saya bagus. Staf laporan kepada saya, Ustaz, rumahnya tidak menunjukkan beliau orang yang nyumbang 100 juta. Semestinya uang 100 juta tersebut lebih cocok untuk dia renovasi rumah. Tetapi itulah orang yang tahu hakikat dunia. Mudah-mudahan ibu tersebut dijaga oleh Allah SWT. Wallahi para ikhwan, saya khusus untuk pembangunan pesantren ini, hari-hari ini saya ingin kaya agar saya bisa ngasih, bukan meminta lagi. Kaya untuk bangun pesantren. Capek kita nyari donasi. Dan untuk lembaga pendidikan Islam yang nirlaba, yang tidak ada keuntungan, tidak ada komersil sama sekali, tidak ada pemasukan darinya untuk operasional, apalagi pembangunan, kecuali dari SPP dan infak sedekah atau hutangan yang lunak. Itu saja, 3 pemasukan. Kalau tidak punya usaha, maka dia hanya dari SPP, kemudian infak sedekah atau hutangan pinjaman yang lunak. Lunak sekali. Gak ada. Capek kita 4 ini. Dengan saya kaya, saya bangun untuk pesantren, bla bla bla. Pengen sekali. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Lihat cerita sekarang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaj'un ala hasir. Aku masuk ke dalam rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang tidur di atas tikar. Ini Khalilullah, kekasih Allah. Ini pemimpin umat Islam sedunia. Rasulullah Sayyidu waladi Adam, Rasulnya Allah, pemimpin anak manusia, orang yang paling diridhoi oleh Allah, tidur di atas tikar. Fajalastu fa'adna alaihi izarahu, maka aku pun duduk, kemudian adna alaihi izarahu, artinya beliau pun menutupi badan beliau dengan sarungnya. Berarti tidak pakai baju. Karena arti ma adna fa adna alaihi izarahu ma yasturu asfalal badan wa la yakun muhita, yang menutupi bagian bawah tubuh dan tidak menutupi seluruhnya. Ya, Khalilullah, Rasulullah Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia. Pakaiannya seperti itu. Walaysa alaihi ghairuhu, tidak ada pakaian kecuali itu yang beliau pakai sekarang. Wa idzal hasiru qad athara fi jambi, tikar yang beliau tiduri tadi membekas pada sisi samping tubuh beliau. Fanadhartu bibasari fi khizanati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku lihat dengan mataku di lemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ana bighadatin min sya'ir nahwa as-sa',
aku melihat satu genggam tepung. Wa mithluha qaradan, dan semisalnya qaram. Qaram adalah alat untuk jual beli. Sedikit beliau memiliki sesuatu yang untuk dijual belikan. Fi nahiyatil ghurfah, pada pojokan kamarnya. Wa idza afiqun mu'allaq, kemudian ada tempat minum digantung di dinding. Tempat minum terbuat dari kulit. Qala fabtadarat aynaya, kemudian kedua mataku menangis, mengalir air mata melihat keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma yubkika ya Ibn al-Khattab?" Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kemudian Umar bin Khattab menjawab, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa mali la abki, kenapa aku tidak menangis? Wa hadzal hasir, mali la abki, kenapa aku tidak menangis? Wa hadzal hasir qad athara fi jambik, itu tikar sudah memberikan bekas pada sisi samping tubuhmu. Wa hadhihi khizanatuka la ara fiha illa ma ara, itu lemarimu aku tidak melihat kecuali aku lihat sekarang, ada isinya. Wa dzalika Qaisar wa Kisra fi thimar wal anhar, sedangkan Kaisar, Raja Kaisar Romawi, Raja Romawi, dan Raja Kisra, mereka di dalam buah-buahan, di sungai-sungai yang indah. Wa anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan engkau Rasulullah, utusan Allah. Wa safwatu, orang yang dipilih oleh Allah, manusia terbaik. Wa hadhihi khizanatu, sedangkan begitu lemari engkau enggak ada isinya sama sekali. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Ibn al-Khattab, wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ala tarda an takula lana al-akhirah wa lahum ad-dunya. Nah, jawaban yang sangat indah dan sangat nyaman di dalam kalbu, sangat mudah dilakukan, tidak neko-neko. Apakah engkau tidak rela kita memilikinya kelak di akhirat, dan biarkan mereka memilikinya di dunia? Di akhirat lebih banyak, lebih indah, lebih kekal, lebih sempurna, lebih mudah dibandingkan di dunia. Makanya saya katakan tadi, salah satu kiat qanaah adalah ingat surga. Lebih ditimbulkan orientasi ingin sukses di akhirat daripada hanya sekedar di dunia. Dan ini para ikhwah, kajian adalah materi. Itulah materinya. Tergantung kita masing-masing, terutama yang memberikan materi, apakah bisa mengamalkannya atau tidak. Karena mudah di lisan kadang-kadang, akan tetapi sulit dalam mengamalkan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang qanaah apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Istri saya senang sekali meminjam uang berhutang karena menganggap gaji suami kurang dalam memberi nafkah dan untuk keperluan sehari-hari. Seringkali berhutang tanpa seizin suami. Apakah saya berdosa jika tidak bersedia melunasi hutang-hutang tersebut? Bagaimana cara membuat istri menjadi qanaah? Pertanyaannya, apakah saya berdosa jika tidak bersedia melunasi hutang-hutang tersebut? Maka jawabannya tergantung ini. Sang istri berhutang atas nama keluarga atau atas nama diri sendiri. Kalau atas nama diri sendiri, maka hutangnya istri tidak wajib dibayar oleh suami, karena itu bukan urusan nafkah. Karena itu bukan urusan nafkah. Yang dilakukan oleh suami adalah wajib untuk memberi nafkah, dan hutang bukan urusan nafkah. Karena nanti semena-mena para istri untuk berhutang. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat istri menjadi qanaah? Dengarkan kajian ini dari awal sampai akhir. Di dalamnya ada kiat-kiat qanaah. Wallahu a'lam. Bagaimana tata cara kita khidbah yang benar sesuai dengan syariat Islam? Khidbah artinya melamar. Melamar adalah caranya datang kepada seorang laki-laki, datang kepada wali si perempuan tersebut, baik orang tuanya atau selain orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak ada, maka kepada selain orang tuanya merupakan wali bagi perempuan tersebut. Kemudian dia mengutarakan niatannya untuk melamar seorang perempuan tersebut. Tentunya khidbah pelamaran dilakukan setelah melakukan nazar, yaitu melihat kepada perempuan tersebut baik secara langsung ataupun mencari informasi yang valid tentang perempuan tersebut. Sesudah yakin, maka dia lamar perempuan tersebut. Ya, sesudah dia nazar, melihat kepada perempuan tersebut, ya, kemudian mencari informasi tentang perempuan tersebut melalui mahramnya, tidak langsung. Karena ada sebagian orang, Ustaz, saya sedang ta'aruf, kami sedang ta'aruf. Bagaimana caranya? Kita pergi ke warung bakso kemudian tanya-tanya. Ini bukan ta'aruf namanya. Ya, itu namanya ngebakso bersama. Ya. Jadi jika ingin menggali data secara valid, maka lihatlah dengan cara yang syar'i, yaitu berhubungan dengan laki-laki dari keluarga perempuan tersebut. Baru setelah itu dilamar, menyatakan bahwa ingin melamar seorang perempuan, anak bapak atau adik bapak atau yang semisal. Tinggal nanti perempuannya setuju atau tidak. Wallahu a'lam. Bagaimana syariat memandang jika seseorang suami mengajak kakak atau adik laki-lakinya tinggal dalam satu rumah dengan istrinya? Para ikhwah, lebih baik pertanyaan bagaimana syariat memandang, bukan bagaimana hukum. Ya, bagaimana hukum? Karena kalau seandainya nanti ditanya dengan pertanyaan seperti ini, jawaban saya berarti itulah syariat Islam. Sedangkan jawaban saya muhtamil, bisa salah, bisa benar. Ya, lebih baik bertanya bagaimana menurut ustaz sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Bagaimana hukumnya? Nah, itu lebih bagus. Jawabannya adalah bagaimana syariat memandang jika seorang suami mengajak kakak atau adik laki-lakinya tinggal dalam satu rumah dengan istrinya. Maka jawabannya adalah seorang istri berhak memiliki privasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum." Wahai para suami, tempat tinggalkanlah istrimu di sebuah tempat tinggal yang kamu sanggup untuk memberikan tempat tinggal padanya. Ini menunjukkan bahwa istri berhak memiliki privasi. Bahkan istri berhak memiliki rumah tersendiri, tidak dicampur dengan rumah orang tua suami. Meskipun sang suami memiliki orang tua yang dia ingin berbakti kepada ibunya atau bapaknya di rumah tersebut. Ya, itu hak suami, itu hak istri. Ya, apalagi di sini memasukkan ipar. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum ad-dukhul 'alan nisa." Jauhi oleh kalian masuk ke tempat-tempat perempuan.
Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Fa kaifal afara'aital hamu?" Bagaimana pendapat engkau tentang ipar, kerabat suami? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-hamu al-maut." Ipar adalah kematian. Artinya bisa mendatangkan kerusakan di dalam rumah tangga. Dan itu sangat susah seorang istri beraktivitas di dalam rumah yang ada ipar. Apalagi kita yang sudah ngaji, kita tahu batasan-batasan aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahram, dan ipar bukan mahram. Jadi tidak layak seorang suami mengajak adik atau kakaknya untuk tinggal di rumah yang di situ ada istrinya, karena itu akan sangat menyulitkan sang istri untuk beraktivitas, apalagi yang bercadar. Itu sangat berat. Wallahu a'lam. Kalau seseorang punya uang hanya bisa beli motor Vario. Ini kenapa disebut merek ini? Ya. Saya baca juga kenapa ya. Ya. Kalau seseorang punya uang hanya bisa beli motor titik-titik. Tapi paksaan beli motor titik-titik sampai dipaksakan hutang. Apakah ini salah satu penyakit hati? Jawabannya iya. Ya, motor yang titik-titik pertama lebih murah daripada motor yang titik-titik kedua. Iya, jawabannya ini penyakit hati. Merasa tidak puas dengan pemberian yang sudah diberikan oleh Allah, memaksakan kehendak. Gini para ikhwan, salah satu kiat agar orang tidak berhutang adalah dia membeli hal-hal yang primer saja, yang benar-benar dia perlukan. Adapun yang sekunder, apalagi tersier, yang nomor 2 apalagi nomor 3, maka dijauhi. Apalagi hanya sekedar ingin memperlihatkan kepada orang. Ini gak akan selesai. Yakini baik-baik bahwa jika seorang manusia ingin mencari agar orang lain selalu senang, selalu memuji dia, maka ini manusia paling sengsara. Ya, paling sengsara. Kenapa demikian? Karena pujian manusia tidak akan pernah selesai. Tidak ada mutlak, tidak ada yang mutlak pujian manusia. Semuanya relatif. Sedangkan pujian Allah adalah pujian yang mutlak. Ada seorang Arab Badui datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, inna madhi zain wa inna dhammi syain." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku apabila memuji orang melalui bait syair. Orang Arab Badui biasanya buat bait syair hebat-hebat. Apabila aku memuji orang melalui bait-bait syair, puisi-puisi, maka orang tersebut akan benar-benar terpuji secara mutlak. Apabila aku mencela orang melalui bait-bait syair, orang tersebut akan benar-benar tercela. Apa jawab Rasulullah SAW? Dzaka huwa Allah. Yang bisa seperti itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang memikirkan penampilan demi agar selalu dipuji orang, demi agar selalu diberikan oleh seseorang pujian, jempol, likes di zaman sekarang, maka ini tidak akan pernah nyaman hidupnya. Selalu tertekan. Ya, selalu tertekan. Ini yang bisa disampaikan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.